Ada berapa anak yang hadir? कितने लड़के हैं ये 300 anak? Oke. Cukup membuat panas ruangan ya? Daniel Ahmad tilawat. Assalamualaikum huzur tercinta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور
Talha Ahmad, terjemah. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan terjemahan ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 11 sampai 19. अल्लाह ताला पेश खिदमत है। Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. और बार बार रहम करने वाला है। Dialah zat yang menurunkan air bagimu dari awan. Darinya kamu peroleh air minum, dan dari itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang padanya kamu menggembala ternak. Dengan air itu, dia tumbuhkan bagimu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya, dalam yang demikian itu, ada tanda bagi orang-orang yang merenungkan. Dan dia menundukkan bagimu malam dan siang, matahari dan bulan, serta bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang menggunakan akal. Dan apa yang telah dia jadikan bagimu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya, itu pun berguna untuk kepentinganmu. Sesungguhnya dalam yang demikian itu pun ada tanda bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Dan dialah zat yang telah menundukkan samudera bagimu, supaya kamu dapat makan daging ikan yang segar darinya, dan dapat pula kamu mengeluarkan darinya benda-benda yang kamu pakai sebagai perhiasan, dan engkau lihat kapal berlayar padanya, dan supaya kamu mencari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. ताकि तुम शुक्र करो। Dan dia telah menancapkan di bumi gunung-gunung, supaya jangan sampai berguncang bersamamu, dan sungai-sungai serta jalan-jalan, supaya kamu dapat menemukan jalan ke tempat yang dituju. Dan dia telah jadikan banyak tanda lain dengan perantaraan tanda-tanda itu dan dengan bintang-bintang mereka dan mengikuti arah yang benar. Apakah dia yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Tidakkah kamu mau mengambil pelajaran? Dan sekiranya kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fahim Ahmad, Talaf Ali Faraz. Hadis akan dibacakan oleh dua orang. Huzur bersamaan dengan terjemahnya sekaligus. Assalamualaikum huzur tercinta. Assalamualaikum huzur tercinta. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 isman man ahsaha dakhalal jannah. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Siapa yang memperhatikan hal tersebut di dalam kehidupannya dan berusaha menjadi manifestasinya, maka ia akan masuk surga. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Ta'ala yang tidak ada sekutu baginya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Raja, suci dari segala kekurangan dan Maha Suci. Penyelamat dari segala bencana. Pemberi keamanan. Maha Pelindung dari segala kerusakan. Maha Unggul, pembalas segala kerugian. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Yang memiliki kebesaran, Maha Pencipta, Maha Mengadakan, membuat bentuk, Maha Pengampun. Al-Qahharul Wahhabur Razzaq, Al-Fattahul Alim, yang Maha Perkasa, Maha Pemberi Karunia, Maha Pemberi Rezeki, menghilangkan kesulitan dan mengetahui segala sesuatu. Al-Qabidul Basitul Hafidh, Ar-Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl, yang meninggikan, memberikan kelapangan,
merendahkan, meninggikan, pemberi kehormatan, yang menghinakan, maha mendengar, maha melihat, pemberi keputusan, maha adil. Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurus Syakur, maha memandang yang lembut, maha mengetahui, maha penyantun, maha agung, maha pengampun, maha menerima syukur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalil, maha tinggi, maha besar, maha penjaga, maha pemelihara, maha pembuat perhitungan. Al-Karimur Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'itsus Syahid, maha mengabulkan, maha luas pemberiannya, maha bijaksana, maha pecinta, maha mulia, maha membangkitkan, maha menyaksikan. Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyyul Matin, Al-Waliyyul Hamid, Al-Muhsyul Mubdi'ul Mu'id, maha hak, maha pemberi kecukupan, pemilik kekuatan, pemilik kekuasaan, maha penolong, patut dipuji, maha menghitung, maha pemula, maha mengulangi. Al-Muhyil, Al-Mumit, Al-Hayyul Qayyum, pemberi kehidupan, pemberi kematian, maha abadi. Al-Wajidul Majidul Wahid, Al-Ahadus Samadu, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul wal Akhir, maha teguh pada zatnya, maha mulia, pemilik kesucian, Esa, maha tunggal, yang menjadi tumpuan, pemilik kudrat, maha menentukan, memajukan, dan maha mengakhirkan. Pertama dan terakhir. Az-Zahirul Batinul Waliyu Al-Muta'al, Al-Bar, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Rauf, Al-Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, maha zahir, maha tersembunyi, maha menguasai, maha suci, maha dermawan, maha menghargai kebaikan, maha penerima taubat, maha pemberi balasan, maha pemaaf, memperlakukan dengan lembut, pemilik kerajaan, pemilik keagungan dan karomah. Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, An-Nur, Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, maha mengadili, maha mengumpulkan, maha kaya raya, maha pemberi kekayaan, maha membela, maha mendatangkan mudarat, maha pemberi maaf, maha pemberi cahaya, maha pemberi petunjuk, maha memberikan najat, maha kekal. Al-Warithur Rasyidu As-Sabur, raja yang sesungguhnya, pembimbing, tidak tergesa-gesa dalam menghukum. Tirmizi Kitab Ad-Da'wat. Terjemahan dari sifat-sifat Allah Ta'ala tadi akan sulit difahami oleh mereka. Jika disampaikan dalam bahasa Jerman akan mudah difahami. Hendaknya diterjemahkan juga dalam bahasa Jerman, mereka pasti akan bingung dengan bahasa Urdunya. Jika ingin mengajarkan hal-hal yang kecil dan sederhana, silakan gunakan bahasa Urdu. Namun jika akan menyampaikan hal-hal yang pelik, sampaikanlah dalam bahasanya sendiri, yakni Jerman. Baru mereka bisa faham. Terjemahan ke dalam bahasa Jerman sudah dipasang, Huzur. Mereka bisa melihat secara langsung. Anda mengadakan kelas ini supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh dunia, kan? Kelas ini dibuat untuk seluruh dunia, kan? Atau hanya untuk mereka saja di sini? Baik, Huzur, nanti ke depannya insya Allah dalam bahasa Jerman juga akan disampaikan. Ya, harus dalam bahasa Jerman, terutama yang sulit-sulit, supaya mereka dapat faham apa yang disampaikan. Selebihnya untuk menerangkan hal-hal yang ringan, yang sederhana, bisa disampaikan dalam bahasa Urdu, supaya mereka tahu apa itu Urdu. Baik, Huzur. Insya Allah telah akan disampaikan dalam bahasa Jerman juga. Ada penyampaian pidato dalam bahasa Jerman tidak saat ini? Apakah ada anak yang akan menyampaikan pidato dalam bahasa Jerman nantinya? Tidak ada, Huzur, karena acara-acara baik itu nazam dan lain-lain diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Jerman. Di mana itu? Ada di layar screen, Huzur. Ketika nazam dibacakan, artinya juga muncul dalam bahasa Jerman. Oke, sekarang Malfuzat. Mahmud Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malfuzat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mari, aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha mengetahui. Sebagai manusia, saya tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Namun Tuhan mengatakan kepadaku bahwa ini dan itu akan zahir seperti ini. Lalu meskipun tersembunyi di balik ribuan tabir, pada akhirnya sesuatu itu zahir seperti yang telah dikatakan oleh Allah Ta'ala. Mari kita uji hal itu. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha Kuasa. Sebagai manusia, aku tidaklah memiliki kudrat yang sempurna. Namun Tuhan mengatakan padaku bahwa suatu perkara akan aku kerjakan seperti ini, dan pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, karena di tengah jalannya terdapat ribuan rintangan. Namun meskipun demikian, hal itu tergenapi seperti yang Tuhan katakan. Silahkan kita uji hal itu. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha mendengar, dan mendengar doa-doa hambanya. Karena aku berdoa kepada Allah Ta'ala untuk suatu pekerjaan yang pada zahirnya nampak mustahil, namun berkat doa tersebut Allah Ta'ala menyempurnakan pekerjaan tersebut. Silahkan datang dan uji hal itu. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha Penolong, karena ketika hambanya yang soleh jatuh di dalam api musibah dan permusuhan, maka Allah Ta'ala dengan bantuannya membuka jalan baginya untuk terbebas. Silahkan datang dan uji hal itu. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha Pencipta. Sebagai manusia, aku tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan. Namun dengan perantaraanku, ia memperlihatkan manifestasi penciptaan. Sebagaimana tanpa suatu bahan dan tanpa suatu alat, ia telah mencipratkan warnanya pada pakaian kurtahku. Mari silahkan kita uji hal itu. Aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha berbicara. Dan ia berbicara kepada hambanya yang khas dengan ucapan kecintaan dan kasih sayang, sebagaimana yang telah dilakukan kepadaku. Mari silahkan uji hal itu. Aku tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan merupakan Rabb bagi seluruh alam. Tidak ada sesuatu yang terkeluar dari rububiyatnya. Karena ketika dia meninggalkan rububiyat sesuatu, maka benda tersebut, apapun itu, tidak akan bisa berlangsung. Mari silahkan kita uji hal itu. Aku akan tunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Maha memiliki, karena tidak ada makhluknya yang dapat membangkang terhadap perintahnya. Apapun yang ingin ia liputi, ia dapat melakukannya. Mari akan aku perlihatkan kepada kalian bagaimana kekuasaannya atas langit, dan aku perlihatkan juga bagaimana kekuasaannya di bumi. Dan mari akan aku perlihatkan bagaimana kekuasaannya di udara. Dan marilah akan aku tunjukkan bagaimana kekuasaannya di dalam air. Marilah akan aku perlihatkan bagaimana kekuasaannya di gunung-gunung. Marilah akan aku perlihatkan bagaimana kekuasaannya atas bangsa-bangsa. Mari akan aku perlihatkan kekuasaannya atas suatu pemerintahan. Mari akan aku perlihatkan bagaimana kekuasaannya terhadap hati. Mari silahkan, ujilah hal itu. Hamara Khuda, halaman 250. Oke, Kashif Iqbal, Nazm. मुझे देख तालिब मुंतज़र, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है, तेरे इद्दा आए नयाज में। तेरे दिल में मेरा ज़हूर है, तेरा सर ही खुद सर तूर है, तेरी आँख में मेरा नूर है। मुझे कौन कहता है दूर है, मुझे देखता जो नहीं है तू, ये तेरी नज़र का कसूर है। मुझे देख तालिब मुंतज़र,
مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. مجھے دیکھ رفعت کوہ میں مجھے دیکھ پستی کا ہمیں مجھے دیکھ عجز سے فقیر میں مجھے دیکھ شوکت شاہ میں نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہونا نگاہ میں. مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. مجھے ڈھونڈ دل کی طرف میں تو مجھے دیکھ روئے نگار میں کبھی بلبلوں کی صدا میں سن کبھی دیکھ گل کے نکھار میں میری ایک شان خزاں میں ہے میری ایک شان بہار میں. مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں. میرا نور شکل ہلال میں میرا حسن بدر کمال میں کبھی دیکھ طرز جمال میں کبھی دیکھ شان جلال میں رگ جاں سے ہوں میں قریب تر تیرا دل ہے کس کے خیال میں. مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں تیری جبین نیاز میں. Buku apa ini? Buku apa ini? Buku karya Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Oke. Apa yang ingin disampaikan? Yang mana di antara kalian yang akan masuk universitas? Siswa yang akan mendaftar ke universitas siapa saja? Oh, ini umur antara 12 sampai 15 ya? Itu yang berjanggut semuanya di bawah 15 ya? Ini yang duduk fotografer atau student? Ini yang membawa kamera?
Ia bukan wakaf finau ya? Oke, wakafkan diri. अच्छा Di sini usia 12 sampai 15 rupanya. Baik. Tahun ke-10 atau 11? Kelas 10, 11 atau sudah masuk arbiter? Berdasarkan umur mereka 12 sampai 15 tahun, Huzur. Kalau berdasarkan kelas seperti apa? Jika berdasarkan kelas mereka mulai dari kelas 7 atau dari kelas 6? Oke, apa yang ingin disampaikan? Ingin melanjutkan wakaf? Ada berapa di antara kalian yang berkeinginan untuk masuk jamiah? Kalau semua ingin masuk jamiah, berarti pihak jamiah harus membangun satu blok lagi. Bagus. Dan pertahankan itu. Jangan sampai ketika lulus kelas secondary nanti, apa di sini secondary school disebutnya apa? Sebelum abitur itu apa? Abitur kan terakhir kan? Gimnasium, Huzur. Setelah gimnasium, abitur. Jangan-jangan setelah lulus dari itu, pikirannya berubah. Mengatakan bahwa sekarang kami ingin untuk masuk ke bidang ini, bidang itu. Ingin melanjutkan wakaf kan semuanya? Kalau wakaf artinya kalian harus siap untuk meninggalkan Jerman kemanapun. Kalian siap? Ada yang ingin tanyakan? कमज़ोर मेरा नाम शिकायत 15 साल की उम्र है। Coba keraskan suaranya. हाँ जी। Huzur, pertanyaan saya adalah, अगर आप रियाल अफसोस करते हैं तो आपके मार्क कोई हिसाब तक होते हैं तो आप अभी ठुआ कर सकते हैं जर्मनी में। kenapa itu dimatikan? Pertanyaan saya adalah, apakah setelah lulus Al-Absus kita bisa mendaftar ke jamiah, Huzur? Al-Absus itu tahun berapa? Kelas ke-10 kah? Iya, Huzur. Setelah lulus kelas 10, jika kalian memenuhi syarat, apa standar pendidikan untuk masuk jamiah di sini? जामिया में दाखिले का Lulus Al-Absus, Huzur. Jika Urdu kamu sudah cukup, bisa membaca Al-Quran, tahu sedikit bahasa Arab, tahu cara salat, terjemah juga, dan kalian lulus tes jamiah, oke, silakan saja. Namun di Jerman ini disyaratkan supaya memahami bahasa Jerman. Untuk itu jika kalian lulus abitur dulu, nanti bahasa Jerman kamu akan bagus. Oke, untuk itu diharapkan lulus abitur. Namun jika kamu sudah cukup, bahasa lain pun bisa diajarkan kan? Anak-anak yang angkat tangan tadi, jangan juga semua balik itu diberikan kepada Jerman semuanya. Karena di antara lulusan jamiah pun, ada juga yang tugaskan ke negeri lain. Harus diajarkan bahasa Perancis, bahasa Flemish, dan juga Inggris. Begitupun bahasa-bahasa lainnya. Untuk itu jika kalian memenuhi syarat, kalian bisa masuk jamiah. Baik, Huzur, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Bisharat Janjua, berasal dari Majelis Tesulah. Saya memiliki satu pertanyaan. Jika ada orang yang melakukan salat berjamaah di rumah dan di belakangnya terdapat beberapa wanita, kenapa yang mengucapkan takbir atau iqomat pria dan wanita tidak bisa iqomat? Kenapa ini, Munir Sab? Tadi berjalan mati mic-nya. Ya, apa tadi? Ulangi lagi. Jika seseorang melaksanakan salat berjamaah dan di belakangnya ada, maksud orang di sini apa? Pria ya? Iya, Huzur. Jika di belakangnya terdapat beberapa wanita, kenapa yang qomat itu adalah pria, bukan wanita? Siapa bilang wanita tidak boleh iqomat? Di dalam fikah yang mana tertulis demikian? Yakni pria takbir juga, lalu mengimami salat juga. Wanita yang merupakan anggota keluarga bisa mengucapkan qomat. Dalam kondisi demikian tidaklah mesti harus qomat. Tanpa qomat pun bisa salat berjamaah. Jika ingin melakukan salat berjamaah, lakukan saja. Ya, bagaimana para ahli fikih mengucapkan qomat tidak disyaratkan kan? Ya, wanita bisa mengucapkan qomat, namun tidaklah mesti kan? हाँ ये भी ज़रूरी नहीं है Diambil dari hadis yang mana rujukan ini? Tolong perlihatkan kepada saya. Menurut hemat saya, tidaklah mengapa tanpa qomat pun, dan tidak juga mesti. Terkadang kita melaksanakan salat berjamaah di rumah, dan terkadang tanpa qomat juga.
Huzur, saya ingin menyampaikan permohonan doa. Saya akan menghadapi ujian ketika berlangsung jalsa. Mohon doa untuk itu, Huzur. Kamu tadi membaca dari buku apa? Baca dari buku apa mengenai komat tadi? Saya lupa, Huzur. Oh, bagus. Lupa ya. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Nama saya Mahfuz Ahmad Munir dari Majlis Saningan. Pertanyaan saya adalah, sejak usia berapa seorang anak dapat melakukan puasa pada bulan Ramadan? Bagaimana menurut kamu? Dari sejak usia berapa? Kalau di Jerman sejak usia 18 tahun, Huzur. Maksud saya pendapat kamu. Jika memiliki tubuh yang sehat seperti kamu bisa berpuasa ketika kamu bisa bertahan. Namun saat ini adalah musim panas dan siang cukup panjang. Untuk itu para siswa hendaknya berhati-hati. Ya, perlu dibiasakan untuk berpuasa 1-2 kali. Berapa umur kamu? 14 tahun? 16 tahun, Huzur. Siapa lagi di sini yang 16 tahun? Berapa usia kamu ini yang kecil ini? Hah? 12 tahun, Huzur. Siapa yang sudah 16 tahun? Baik, semuanya nampak sehat. Masya Allah. Jika kalian bisa bertahan, perlu membiasakannya dengan berpuasa sedikit-sedikit. Namun jika sedang berlangsung ujian, kalian sedang menanggung beban saat itu. Untuk itu ketika masa-masa ujian tidak perlu berpuasa. Namun ketika kamu masuk usia dewasa, sudah balik pada usia 17-18 tahun, sudah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Sebetulnya tidak ada ketetapan usia dalam hal ini, namun perlu untuk membiasakan. Namun anak-anak yang masih berumur kecil, terkadang kondisi umat muslim pada saat ini, mereka memaksa anak-anak kecil untuk berpuasa. Kadang hari pun berlangsung panjang, anak-anak kehausan, lalu dikunci di dalam ruangan, dan di Pakistan sering terjadi seperti itu, yakni si anak dikunci di dalam ruangan, dan ketika dibuka pada sore hari, anak tersebut sudah meninggal. Ini pun merupakan kezaliman, sama sekali tidak diizinkan yang seperti itu. Kamu faham? Untuk itu selama kamu masih bisa bertahan, silahkan, bisa melakukan 1 atau 2 kali, berpuasalah ketika musim dingin, namun umur kalian saat ini masih belum wajib untuk berpuasa. Huzur, saya ingin menyampaikan permohonan doa. Telinga saya sudah dioperasi sebanyak 4 kali, telinga kamu di perut pun sudah dioperasi. Saya ingin menyampaikan permohonan doa khas kepada Huzur. Oke, semoga Allah telah mencurahkan karunia-Nya. Sekarang telinga kamu baik? Dokter masih belum mengatakan sepenuhnya, Huzur. Apakah kamu mendengar dengan menggunakan alat bantu untuk mendengar? Menggunakan alat bantu pendengaran? Saya hanya menggunakan telinga bagian kiri untuk mendengar, Huzur. Dokter mengatakan bahwa seluruh sistem pendengaran di dalam telinga saya baik-baik saja. Namun pada bagian luarnya ada sedikit masalah. Oke, semoga Allah Ta'ala memberikan karunia-Nya. Assalamualaikum, Huzur. Nama saya Temur dari Jemaat Limburg. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman dijelaskan berkenaan dengan jin dan ins. Maksud ins ini adalah insan, sedangkan jin itu apa maksudnya? Maksud dari jin bisa banyak hal. Apapun hal yang tersembunyi disebut jin juga. Untuk itu bakteri pun di dalam hadis digunakan kata jin. Untuk itu dikatakan bahwa ketika kita berada di hutan dalam kondisi darurat, jika kita harus membersihkan setelah buang hajat, maka jangan gunakan tulang, gunakanlah tanah atau batu. Begitu juga orang-orang yang tersembunyi di gunung-gunung disebut jin juga. Para pembesar yang jarang muncul ke publik disebut jin juga. Jin dalam bentuk manusia juga, yang menganggap dirinya lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Terdapat beragam kategori. Intinya segala sesuatu yang tersembunyi atau yang memisahkan diri dari orang lain, digunakan kata jin untuk mereka. Jazakallah, Huzur. Assalamualaikum, Huzur tercinta. Nama saya Walid Ahmad Khan dari Jemaat Ganj. Saya memiliki 2 pertanyaan. Silakan satu dulu. Ketika Huzur terpilih sebagai khalifah, bagaimana perasaan Huzur saat itu?
karena ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Oh ya? Kalau begitu kamu harus menonton video ketika saya terpilih menjadi khalifah. Kamu bisa mengetahuinya nanti. Ya? Orang-orang MTA telah mengambil banyak gambar kan mengenai peristiwa tersebut. Coba minta kepada MTA untuk diperlihatkan. Akan nampak kepada kamu bagaimana kondisi wajah saya saat itu. Pertanyaan kedua, Huzur. Pertanyaan saya yang kedua adalah, sebelum Huzur menjadi khalifah, Huzur biasa mengendarai kuda. Apakah sekarang pun Huzur mendapatkan waktu untuk mengendarai kuda? Sebelum menjadi khalifah pun saya tidak rutin mengendarai kuda. Saya biasa mengendarai kuda ketika saya masih belajar. Setelah itu tidak lagi. Sekarang pun kadang saya menonton orang-orang yang mengendarai kuda. Sekarang tidak ada waktu untuk itu. Namun kadang-kadang, setelah 1, 2, 4 bulan, kadang saya melihat ada siswa jamiah dan juga anak-anak atfal yang mengendarai kuda. Di Islamabad kan ada kuda-kuda kan? Kalau ada kesempatan saya pun menontonnya. Jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur, nama saya Mu'in dari Majlis Kham. Pertanyaan saya, apa arti dari Waqfenau? Waqfenau artinya wakaf yang baru. No itu artinya baru, yakni orang-orang yang mewakafkan dalam skim baru yang telah dicanangkan untuk mewakafkan diri, di mana orang tua mewakafkan anaknya sebelum anak tersebut lahir. Oke, lalu ketika anak tersebut sudah dewasa, lalu mereka menulis pernyataan lagi bahwa saya ingin mewakafkan diri. Oke, ada wakaf aulad atau wakaf anak, yakni ketika anak terlahir, ketika anak tersebut sudah masuk usia 2 tahun atau 6 tahun, ada orang tua yang berkeinginan untuk mewakafkan anaknya, maka itu termasuk wakaf aulad. Waqfenau adalah merupakan skim baru dalam mewakafkan, yakni orang tua mewakafkan anaknya sebelum anak tersebut lahir ke dunia ini. Lalu setelah anak dewasa, anak tersebut memperbarui wakafnya. Assalamualaikum Huzur, nama saya Rajesh Uwed Ahmad Khalid dari Majlis Mufid. Pertanyaan saya, kami sudah mengikuti pameran Islami. Ada seorang tamu Kristen bertanya kepada kami. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala bertanya kepada Hadrat Isa alaihissalam bahwa kamu telah mengajarkan kepada umatmu untuk menyembah diri kamu sendiri dan juga ibunda kamu. आप उनकी इबादत करें तो ईसाई तो बाद में ये कहते हैं कि हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ Jika menanyakan mengenai ayat, coba sampaikan ayatnya. Baca ayat dan terjemahannya. Surah Al-Ma'idah ayat 117. Coba buka, mana Al-Qur'annya. Jika bertanya mengenai Al-Qur'an, bukakan Al-Qur'annya, tunjukkan ayatnya. Lalu baca terjemahannya, supaya dapat difahami dengan benar. Baik Huzur. Bisa saja terjemah yang kamu sampaikan tidak benar, dan bagaimana kamu memahaminya kadang tidak bisa menguraikan secara lisan. Jika kamu ingat ayatnya, coba sampaikan. Coba buka ayatnya. Ada Al-Quran di sini? Tidak ada yang membawa Al-Quran. तो अच्छा खैर ठीक है कहा हुआ Oke, apa pertanyaan yang disampaikan oleh Kristen tadi? Pertanyaannya adalah, ia bertanya bahwa kami tidak meyakininya dan kami tidak beribadah kepada Nabi Isa atau ibunya, sementara Al-Quran mengatakan beribadah kepadanya, sehingga itu membuktikan bahwa nauzubillah Al-Quran adalah keliru. Oke, mereka tidak menyembah keduanya. Apakah mereka meyakini bahwa Nabi Isa diangkat ke langit? Mereka meyakini bahwa Nabi Isa naik ke langit. Iya, Huzur. ये जब भी हो तो वहाँ Mereka mengucapkan, wahai Yesus. है ठीक है Mereka mengatakan ada 3 Tuhan. Mereka meyakini 3 Tuhan, kan? Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Jika meyakini 3 Tuhan, berarti beribadah kepada Tuhan, kan? Berarti disembah, kan? Ketika mereka berdoa, mereka menyebut nama Isa. Alih-alih meminta kepada Tuhan, mereka malah membuat tanda salib seperti ini. हाँ जी हैं Semua ini ibadah, kan? Apalagi segala sesuatu yang mereka mintakan, mereka mengatakan Hadrat Isa yang telah memberikannya. इस बात पे Katakan padanya bahwa lupakanlah itu. Sekarang pihak Vatikan sudah mengumumkan bahwa berkenaan dengan kedatangan Isa, tidak ada yang akan datang. और
ठीक है Isa yang akan datang itu, coba baca ayatnya. Wa idh qala Allahu ya Isa ibnu Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Di dalam Kristen sendiri banyak firqah yang memiliki beragam pandangan. Lalu banyak juga ayat-ayat Bible yang berkenaan dengannya Hazrat Masih Maud salam telah melontarkan keberatan, dan pasca kedatangan Hazrat Masih Maud salam mereka membuang ayat-ayat tersebut. Ini semua merupakan hal-hal yang menimbulkan keraguan, dan sebagaimana saya katakan bahwa pihak Vatikan sudah mengumumkan bahwa sebagaimana dikatakan Nabi Isa akan datang lagi di dunia ini, katanya sebetulnya tidak akan datang. Mungkin ketika mengatakan itu Nabi Isa sedang mabuk katanya, lalu mengatakan saya akan datang lagi, padahal tidak akan datang lagi, kata mereka. Pernyataan ini tertulis di dalam internet kan? Silahkan kamu baca jika masih ada. Dalam bahasa Jerman maupun English, ini merupakan pernyataan pihak Vatikan. Katanya Allah Ta'ala telah memberikan tugas lain kepada Nabi Isa untuk melakukan tugas yang lain. Katanya bukan untuk mengislah dunia ini, melainkan diutus untuk ke dunia yang lain. Itu pernyataan mereka. Bagi kita apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu yang benar. Pernyataan mereka berubah-ubah. Seperti yang saya katakan tadi kan. Banyak sekali ayat-ayat Bible. Ketika kita melontarkan keberatan kepada ayat-ayatnya, mereka merubahnya dengan cetakan Bible yang baru. Karena satu sama lain tidak bersesuaian. Ada versi-versi yang berbeda. Mereka menjadikan sendiri sembahan bagi diri mereka sendiri. Maksud dari selain Allah adalah mereka menyekutukan wujud lain dengan Allah Ta'ala. Jazakallah huzur. Assalamualaikum huzur tercinta. Nama saya Tahsin Ahmad dari Jemaat Hartesain. Saya memiliki dua pertanyaan. Di dalam hadis dikatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Apakah yang dimaksud di sini adalah di bawah telapak seluruh kaki setiap ibu atau hanya wanita muslim saja? Silakan duduk. Jannat berada di bawah telapak kaki ibu maksudnya adalah surga jika ibu memberikan tarbiyat yang baik dan anaknya menjadi baik, melakukan amalan baik, beribadah kepada Allah Ta'ala, maka anak tersebut disebabkan karena amalan baik tadi akan masuk ke surga tentunya. Dan jika seorang ibu manapun itu, jika dia memberikan tarbiyat yang baik, sehingga anaknya mengenal Allah Ta'ala, melakukan pencarian untuk taat kepada setiap perintah Allah Ta'ala, sebagaimana Hadrat Musa telah mengabarkan Nabi yang akan datang sesudahnya, begitupun Hadrat Isa alaihissalam. Jadi seluruh Nabi yang terdahulu mengabarkan akan kedatangan Rasulullah. Jika tidak beriman kepada mereka, tidak mungkin seorang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, seorang Kristen, Yahudi atau Majusi yang beriman akan masuk ke surga, akan dimaafkan. Hadrat Masih Maud salam bersabda, disebabkan karena kebaikan tersebut, mereka akan baiat kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah. Selebihnya, untuk memutuskan seseorang masuk surga atau neraka, itu merupakan tugas Allah Ta'ala, bukan tugas manusia. Artinya adalah seorang wanita mukmin, wanita muslim, jika dia memberikan tarbiyat yang baik kepada anaknya, menjadikan anaknya sebagai orang yang taat kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, beribadah kepada Allah Ta'ala dan melakukan amalan soleh, anak yang menyebarkan kebaikan, anak tersebut akan masuk surga. Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Allah Ta'ala bisa mengirim seseorang ke surga karena akhlak yang luhur atau kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Alkisah terjadi perdebatan antara dua orang. Yang pertama mengatakan, kamu melakukan perbuatan yang buruk, kamu tidak bisa pergi ke surga. Sedangkan saya melakukan perbuatan baik, aku beribadah dan memiliki makom yang tinggi. Setelah mati, keduanya dihadapan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan kepada orang pertama, memangnya siapa kamu yang memutuskan seseorang masuk ke surga? Akulah yang akan memutuskan. Orang yang kamu katakan bahwa ia tidak akan masuk surga, aku akan kirimkan dia ke surga.
Sedangkan kamu disebabkan karena ketakaburan kamu, karena kamu rajin beribadah dan beramal saleh, aku akan masukkan kamu ke neraka. Keputusan seseorang masuk surga dan neraka ada di tangan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya adalah jika seorang ibu memberikan tarbiyat yang baik, Rasulullah bersabda, anak dari seorang wanita muslim yang seperti itu, insya Allah Ta'ala akan masuk ke surga disebabkan karena amalan solehnya. Oke? Selanjutnya, दूसरी बात क्या है? yang kedua apa? Pertanyaan kedua saya adalah kalender yang didapatkan dari jemaat, terdapat ayat atau foto-foto para khalifah. Ada ayat tertulis pada kalender yang didapat dari jemaat. Di permukaannya tertulis ayat-ayat atau foto para khalifah. Tidak perlu menyebutkan khulafau, tapi khulafa saja, karena khulafa sudah jama. Huzur, ketika tahun tersebut sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan dengan kalender tersebut? Jika kamu tidak bisa menyimpannya, bakar saja. Dibakar atau dihancurkan dengan mesin shred. Ada kan biasa mesin shred? Namun mesin tersebut tidak ada di setiap rumah. Kalau begitu bakar saja itu. ठीक है? हाँ, Coba yang memakai topi merah di belakang, silakan berdiri. Berikan mic padanya. Assalamualaikum Huzur, nama saya adalah Fulan Uwais dari Majelis Hasilinggan. Saya memiliki 2 pertanyaan berkenaan dengan nama dari Jemaat Ahmadiyah. Siapa yang memberikan nama tersebut dan bagaimana penamaan itu? Nama Jemaat Ahmadiyah diberikan oleh Hadrat Masih Maud Islam sendiri. Pada tahun 1901, ketika dilakukan sensus di Hindustan pada saat itu, kamu tahu apa itu sensus? नहीं होती Apa sensus dalam bahasa Jerman di sini? जर्मन में हाँ Volseno. Kalian paham itu? Volseno. Jadi sensus biasa dilakukan 10 tahun sekali. Pemerintah yang melakukannya untuk mengetahui berapa jumlah total penduduk negeri tersebut, berapa pria, berapa wanita, berapa anak-anak, berapa banyak jumlah pengikut suatu agama. Jadi pemerintah mengumpulkan data secara rinci setelah 10 tahun. Di India itu disebut dengan Mardam Shumari. Ketika dilakukan sensus pada tahun 1901, Hadrat Masih Maud Salam mengatakan pada para anggota jemaat bahwa untuk membedakan kita dengan umat muslim lainnya, bahwa kita adalah Ahmadi, Muslim Ahmadi yang telah meyakini Hadrat Masih Maud Salam. Ketika sensus tadi, tulislah Muslim Ahmadi seiring dengan nama kalian, yakni di dalam formulir sensus. Tulislah nama Ahmadi Muslim, supaya dapat diketahui bahwa kita adalah Ahmadi dan pemerintah dapat mengetahui berapa jumlah kita. Untuk itu diberikan nama Jemaat Ahmadiyah sejak saat itu atas perintah Hadrat Masih Maud Salam. Jadi latar belakangnya adalah sensus pada saat itu. Setelah itu supaya ada perbedaan nama antara Muslim Ahmadi dan Muslim yang lainnya. Oke, selanjutnya, Huzur, saya menyampaikan permohonan doa. Ayah saya sudah di sini sejak 10 tahun yang lalu. Permohonan suaka beliau sempat ditolak di sini. Bagaimana sekarang suaka kamu? Saya lebih kurang sudah 2 tahun di sini, Huzur. Pengajuan suaka kamu sudah diterima. Protokol kami masih belum muncul, Huzur. Oke, semoga Allah Ta'ala mencurahkan karunia-Nya. Silakan duduk. Itu yang memakai topi putih. Berdiri silakan. Ambil mic-nya cepat. जल्दी से Assalamualaikum Huzur tercinta. Nama saya adalah Zuhur Ahmad Bajwa dari Jemaat Langen. Pertanyaan saya adalah pada zaman dahulu bagaimana orang dapat mengetahui bahwa seseorang adalah Nabi? Pada zaman dulu bagaimana bisa diketahui? Karena tidak ada pengumuman di TV maupun juga di MTA pada masa dulu. Maksud saya pertanyaannya adalah pada zaman ketika Nabi yang datang dalam penghambaan kepada Rasulullah SAW sesuai dengan nubuatan yang beliau sampaikan, Masih Maud dan Mahdi Ma'hud yang datang dan disebut oleh Rasulullah SAW dengan gelar Nabiullah. हैं और वो नबी थे, वो मसीह मौद अलैहिस्सलाम थे उस ज़माने में कोई Pada zaman ketika beliau turun pun tidak ada pengumuman melalui TV, radio. Memang media surat kabar sudah ada pada saat itu. Namun beliau mengumumkan bahwa Allah telah mengatakan bahwa aku adalah Nabi. Lalu secara perlahan-lahan dunia mulai mengetahuinya. Pada zaman Rasulullah SAW belum ada media surat kabar kan saat itu.
Untuk itu Rasulullah mengirim surat ke berbagai raja-raja di dunia yang berisi pesan tabligh. Beliau menyatakan bahwa Nabi yang akan datang sesuai dengan nubuatan para nabi dari berbagai agama yang membawa syariat terakhir, dan itu adalah aku. Beliau menulis surat kepada berbagai raja, kan? Kamu tahu? Ke Raja Habsyah dan raja-raja lainnya juga. Dengan cara begitu, pesan tabligh beliau sampai kepada para raja. Begitu juga para sahabat Rasulullah diutus ke berbagai tempat untuk menyampaikan tabligh. Mereka mengabarkan bahwa Nabi telah datang. Ada sebagian yang menuduh bahwa Islam menyebar melalui peperangan, padahal bukan melalui peperangan, karena tidak pernah terjadi peperangan antara Arab dengan Cina. Namun di Cina pun terdapat jutaan Muslim saat ini. Pada zaman itu sahabat Rasulullah pergi ke Cina, sehingga banyak orang Cina yang baiat masuk Islam. Begitu juga di belahan dunia lainnya, baiat masuk Islam. Pesan tabligh disampaikan dengan cara seperti itu. Disampaikan bahwa Nabi yang akan datang itu kini telah datang. Dan Rasulullah SAW adalah Nabi untuk seluruh alam, seluruh dunia. Allah telah berfirman, umumkanlah bahwa aku diutus untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Untuk itu Rasulullah menyampaikan pesan ke seluruh dunia. Dan pesan beliau sampai ke berbagai belahan dunia. Para Nabi yang datang sebelumnya diutus untuk bangsanya sendiri, untuk cakupan area yang kecil. Misalnya suatu kaum ada yang berjumlah 100.000, 200.000, atau ada yang lebih sedikit. Para nabi itu diutus untuk mereka. Dalam satu waktu kadang ada 2 nabi. Pada zaman Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ibrahim nabi, dan juga nabi lain yang diutus untuk daerah lain, diutus Nabi Lut kepada mereka. Cakupan mereka tidaklah besar. Mereka menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah Ta'ala mengutusku sebagai Nabi. Oke? Assalamualaikum huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, sebelum ini tidak ada jamiah di Jerman, sedangkan di London sudah ada. Dan sekarang sudah ada jamiah di Jerman. Namun jika ada yang ingin belajar di jamiah UK, bagus sekali. Jika kamu ingin, saya akan panggil kamu ke London sana. Kamu ingin belajar di sana? Iya, huzur. Oke. Tidak ada syarat apa-apa. Jika kamu dari Jerman ingin belajar di jamiah UK, kamu diizinkan. Syaratnya di jamiah UK ada tempat. Assalamualaikum huzur tercinta. Pertanyaan saya adalah, apa makna dari syirik? Arti dari syirik adalah menyekutukan atau menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Misalnya, kamu mengatakan, saya akan pergi untuk menemui seseorang di suatu tempat. Dia dapat memenuhi kebutuhan saya, yang dapat memberikan uang kepada saya. Lalu kamu melupakan Allah Ta'ala. Dengan begitu berarti kamu telah berbuat syirik. Untuk itu, katakanlah bahwa saya akan pergi untuk menemui seseorang, dan insya Allah Ta'ala saya akan menerima uang darinya. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, sebelum melakukan suatu pekerjaan, biasakanlah untuk mengucapkan insya Allah. Arti dari insya Allah adalah, jika Allah Ta'ala menghendaki, insya Allah Ta'ala pekerjaan ini akan dapat terselesaikan. Jadi sejak kecil kamu sudah berucap yang menentang syirik. Dalam hal-hal yang kecil pun kamu harus mendahulukan Allah Ta'ala. Katakanlah insya Allah, lalu bekerjalah. Jadi insya Allah aku akan melakukannya. Jika Allah telah menghendaki, aku akan melakukannya. Tidak ada wujud lain selain Allah Ta'ala yang dapat memenuhinya. Ada juga sebagian orang yang menyembah berhala, lalu meminta kepada berhala dengan ritual seperti ini. Itu pun syirik, karena meminta harusnya kepada Allah Ta'ala saja. Menyekutukan sesuatu atau menyamakan wujud lain dengan Allah Ta'ala, itu merupakan syirik. Jazakallah huzur. Assalamualaikum huzur tercinta. Mohon huzur berkenan memberkati ini. Itu nanti saja setelah selesai ya. Oke, berdiri silahkan. Beri mic padanya. Silahkan bertanya, tidak perlu takut. Huzur, nama saya Kamran Sheikh. Saya dari Majelis Aishwam. Huzur, saya telah berjanji kepada ibu saya untuk memperdengarkan nazam di hadapan Huzur. Oh, kalau begitu kamu bacakan 2 lain saja ya. Ya, berdiri di sana. Kalam Hadrat Masih Maud alaihissalam.
कलाम अज़ नहीं हमदो सना उसी को जो ज़ाते जावेदानी हम सर नहीं है उसका कोई ना कोई सानी बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है फानी गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी. Oke, cukup ya. अच्छा Ya, ini yang memakai topi hangat. Silakan berdiri. Yang ini. Assalamualaikum Huzur, nama saya Adil dari Majlis Faibak. Huzur, orang-orang yang melakukan itikaf di bulan Ramadan, kenapa mereka beritikaf? Sementara orang yang lainnya mereka pun menamatkan Al-Quran di rumah-rumahnya, kenapa diharuskan beritikaf? Itikaf tidaklah dilazimkan. Jika kamu ingin, silahkan. Karena itikaf merupakan sunnah Rasulullah SAW. आप Rasulullah biasa melakukan itikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau biasa beritikaf di Masjid Nabawi. Dan untuk 10 hari beliau menjauhi hal-hal duniawi. Saat itu beliau tidak memikirkan keluarga dan juga perdagangan. Beliau beritikaf di masjid untuk beribadah dari seharian. Orang lain yang tidak beritikaf pun berpuasa kan? Namun mereka melakukan pekerjaan duniawi juga. Pergi ke kantor sambil berpuasa. Lalu di kantor sampai sore hari. Jika mendapatkan waktu, mereka menilawatkan Al-Quran di sore hari. 1 ruku, 1 juz atau setengah juz. Terkadang sholat-sholat dikosor karena kesibukan pekerjaan. Namun orang-orang yang sedang beritikaf, mereka dapat melakukan salat nafal juga di masjid. Begitu juga yang sebelum salat zuhur, setelah salat zuhur, setelah salat maghrib, setelah salat isya. फिर Mereka bisa membaca Al-Quran, hadis sebanyak-banyaknya, ilmu agama, berdoa. Jadi 24 jam perhatiannya terfokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. 10 hari, seiring dengan berpuasa. Ada yang melakukan tugas tambahan juga. Bagi mereka yang mampu, mereka bisa beritikaf dengan syarat ada tempat kosong di masjid untuk itikaf. Jadi ini merupakan sunnah Rasulullah dan orang-orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut. Jazakallah Huzur. Assalamualaikum Huzur, nama saya Musawwir. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan jihad? Apa yang dimaksud dengan jihad? Apa menurut kamu? Pernah ada yang mengatakan bahwa ini adalah keliru. Keliru. Hanya itu yang kamu ketahui. और एक दफ़ा बैठ जाओ Suatu ketika, एक दफ़ा Hadrat Rasulullah SAW kembali dari suatu peperangan. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa jihad atau perang yang dilakukan oleh umat muslim bukanlah umat muslim yang mendahului. Selalunya umat muslim diserang atau diganggu, lalu direspons oleh umat muslim. Oke? Sepulang dari suatu peperangan atau jihad, Rasul bersabda, sekarang kita tengah kembali dari jihad kecil menuju kepada jihad besar. Jihad besar adalah menjauhkan keburukan jiwa atau keburukan yang ada di dalam hati. Itu merupakan jihad. Bertablik untuk Islam itu pun merupakan jihad. Allah Ta'ala berfirman, menyampaikan pesan Al-Quran Karim adalah merupakan jihad. Jihad berasal dari kata juhud, yakni upaya. Apapun upaya yang kalian lakukan untuk melakukan suatu perbuatan, itu merupakan jihad. Jika kamu berusaha untuk melakukan suatu amalan baik,
berarti kamu tengah berbuat jihad. Sebagaimana di dalam diri kamu ada keburukan kan? Jika kamu berusaha untuk menjauhkannya, itu pun merupakan jihad kamu. Keburukan apa misalnya? Ada keburukan di dalam diri kamu? Silakan berdiri. Tidak ada keburukan, Huzur. Jika kamu melakukan tabligh, membagikan literatur atau pamflet di sini kepada orang Jerman, itu merupakan jihad. Ada keburukan di dalamnya tidak? तो बस Juga berusaha untuk menuntut ilmu Al-Quran, ini pun merupakan jihad bagi kamu dalam hal menuntut ilmu. ठीक है Jihad tidak hanya dengan menggunakan pedang. Keliru jika disimpulkan hanya dengan pedang, atau hal itu dinisbahkan kepada umat muslim. Dan memang amalan segelintir umat muslim pada saat ini seperti itu. Itu keliru. Untuk itu saya sering menyampaikan lecture mengenai ini. Kamu sudah 16 tahun kan? Saya 14 tahun, Huzur. Kalau begitu coba kamu baca isi pidato saya dan kamu akan memahami mengenai jihad. Iya, Ian Komal, silakan berdiri. Ini yang pakai kacamata, silakan. Kamu tidak pakai kacamata kan? Assalamualaikum Huzur. Pertanyaan saya adalah, ketika tiba waktunya bagi seseorang untuk mewakafkan, ketika seseorang ingin mewakafkan dirinya sendiri, bidang apa saja yang kita dapat tempuh sebagai wakaf? Misalnya jika kita ingin menjadi pilot dan kita wakfenau, jika Anda wakfenau dan ingin menjadi pilot, pertama-tama tanyakan dulu bahwa saya berkeinginan untuk menjadi pilot, sehingga saya hanya bisa menjadi pilot, tidak bisa menjadi yang lainnya. Lalu jemaat akan menjawab, nanti khalifah akan menjawab, apakah Anda bisa menjadi pilot ataukah tidak? Jika mendapatkan izin, silahkan saja. Atau meminta izin bahwa saya ingin keluar dari nizam wakfenau. Orang tua saya telah mewakafkan saya. Ketertarikan saya dalam bidang ini, jika jemaat tidak membutuhkan saya, izinkan saya untuk saya menempuh bidang tersebut. Lalu saya akan berkhidmat di jemaat dalam cara lain nantinya. Dan mohon saya dikeluarkan dari daftar wakfenau. Oke? Bidang-bidang yang perlu bagi wakfenau, untuk itu saya katakan bahwa ambillah bimbingan dari jemaat secara penuh. Bidang-bidang yang sangat kami perlukan, dokter, guru, para pakar bahasa, penterjemah, engineer, arsitek, kadang diperlukan juga pengacara, beragam keahlian yang diperlukan, जो ज़्यादा ना पढ़ सकें उनमें उनकी ज़रूरत पड़ती yang diperlukan. है तो Inilah hal-hal yang khas. Selain itu, tanyakan kepada jemaat atau untuk beberapa waktu, mintalah izin kepada jemaat bahwa saya tertarik dalam pekerjaan ini, izinkan saya untuk beberapa tahun bekerja di bidang ini dulu, lalu diizinkan oleh jemaat. Namun yang sebenarnya dari wakaf adalah, pilihlah bidang yang diperlukan oleh jemaat. Silakan pertanyaan yang terakhir. Kamu masih belum bertanya sebelumnya? हाँ पहले नहीं सवाल किया चलो करो Silakan. नहीं वो तुम्हारे पीछे पीछे Itu yang belakang kamu. Assalamualaikum, Huzur. Nama saya adalah Nawidur Rahman. Nama saya Nawidur Rahman dari Majelis Getustov. Pertanyaan saya adalah, kenapa kami dihentikan untuk menggunakan Facebook? Kenapa dilarang untuk menggunakan Facebook? Facebook tidaklah diharamkan, dihentikan karena banyak sekali keburukan yang ditimbulkan oleh Facebook. Kalian masih kecil dan kalian masih belum mengetahui bahwa kalian tengah diperangkap secara perlahan-lahan oleh orang lain. Sebelum pengetahuan kamu utuh, sebelum cara berpikir kamu dewasa, jangan dulu gunakan Facebook. Alislam.org milik jemaat juga menggunakan Facebook. Iya kan? Iya, Huzur. Di dalamnya ada Facebook juga. Orang-orang pres kita telah membuat Facebook juga. Kamu juga yang buat kan? Dan ada Facebook lainnya juga. Alhasil, kalian masih belum mengetahui sepenuhnya. Terkadang kalian diperangkap oleh tangan-tangan yang jahat. Untuk itu, di dunia ini, banyak juga orang di dunia ini yang sudah menyadari bahwa terkadang di dalam Facebook ini banyak juga keburukannya. Untuk itu di Amerika kemarin-kemarin ada 600.000 akun yang ditutup. Iya kan? 600.000 akun Facebook yang ditutup di Amerika. Menurut mereka bahwa Facebook telah merugikan kami. Jika mereka saja yang orang duniawi dapat memahami, maka kita orang-orang beragama hendaknya lebih cepat memahami. Jika kamu ingin bertablik menggunakan Facebook, silakan gunakan Facebook Al-Islam milik jemaat kita. Oke, Allah Hafiz. Assalamualaikum. Halo.
Silakan duduk dulu, jangan bicara dulu. Kami memohon kepada Huzur untuk berkenan memberikan hadiah kepada mereka yang mendapatkan peringkat 1, 2, 3 setelah dilakukan pengecekan tahunan untuk tahun 2013 ini. Untuk kategori grup 11 tahun, yang pertama adalah Sadid Ahmad Sahib dari Jemaat Wiesbaden Oz. Ayo sini, Sadid Ahmad, kamu kan? Beliau dapat menghafal kurikulum Waqfen Now untuk golongan 14 tahun sebanyak 207%. Barakallah. Yang kedua, Syekh Muhammad Farhan Sahib dari Hanau. Beliau dapat menghafal 183%, yakni dapat menghafal kurikulum untuk golongan 14 tahun. Begitupun Muhammad Siraz Sahib dari Rodenmark, sebanyak 133% dapat menghafal kurikulum yang 12 tahun. Apa maksud persen di sini? Jika di atas levelnya sendiri, itu 200% atau lebih dari itu. Untuk grup 12 tahun, Usman Ahmad Amir dari Mannheimer, beliau dapat menghafal kurikulum 13 tahun. Peringkat kedua, Haris Muhammad dari Augsburg dapat menghafal kurikulum yang 13 tahun. Lalu Misbahul Haq Syams dari Virsen, beliau dapat menghafal kurikulum yang 13 tahun. Untuk kategori 13 tahun, yang pertama Jazib Asif Saf dari Hanover, 127%. Daniel Ahmad Daud dari Wiesbaden West, 121%. Hasan Ahmad dari Wiesbaden West, 116%. Untuk kategori 14 tahun, pertama Ali Fraz Chaudhry dari Boulevard dapat menghafal 154% dari kurikulumnya. Tehsin Ahmad dari Heitersheim, beliau dapat menghafal 131% dari kurikulum 15 tahun. Adil Ahmad dari Hanover, 124% hafal. Oke, barakallah. Assalamualaikum.